Saya terkena polio sejak usia 4 tahun. Dulu awal mulanya saya itu jatuh, setelah jatuh malamnya itu terkena panas. Setelah panas, saya dibawa, zaman dulu itu belum nggak tahu ada sih dokter, tapi karena saya hidup di kampung, jadi saya dibawa ke mantri sama bapak saya. Setelah itu disuntik. Setelah disuntik, otomatis badan saya ya tidak bisa bergerak sama sekali, cuma kepala yang bisa bergerak. Seluruh badan itu terasa sakit semuanya dan tidak bisa bergerak. Setelah itu orang tua saya kaget karena kenapa ini anak habis berobat kok malah jadi lebih parah gitu. Awal mulanya kita nggak tahu ini terkena penyakit apa, apakah ini polio atau penyakit apa, kita tidak tahu. Tapi ada beberapa orang yang menyarankan kita untuk bawa ke rumah sakit. Tapi keadaan orang tua saya kan orang yang nggak punya ya teman-teman. Jadi kita berobat ala kadarnya aja, ke bidan, terus ke tabib yang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang baik dan beliau memfasilitasi untuk biaya pengobatan saya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Solo. Di situ saya dibawa khusus rumah sakit tulang ya teman-teman. Akhirnya saya divonis kalau saya itu terkena polio. Setelah itu saya mulai terapi dari belajar jalan, belajar duduk, sampai belajar merangkak. Karena dimulai lagi dari nol ya teman-teman. Karena seluruh badan saya benar-benar lemas, disentuh pun itu rasanya sakitnya luar biasa. Akhirnya setelah saya terapi, saya bisa duduk, bisa merangkak, dan bahkan mulai bisa berdiri sedikit demi sedikit. Tapi saya ngerasa aneh, kenapa kaki saya tidak bisa digerakkan? Yang satu ini yang sebelah kanan ya teman-teman. Akhirnya sama bapak saya dibawa ke tukang urut. Kata tukang urut, ini mah keseleo atau orang yang keseleo itu udah lama nggak diobati, jadi kasep kalau bahasa Jawanya itu. Setelah diurut, ya pokoknya berobat ke sana kemari lah teman-teman, tapi tidak ada perubahan dalam diri saya. Akhirnya saya bilang ke bapak saya, udahlah pak, sampai di sini aja, udah nggak usah berobat, saya udah ikhlas menerima keadaan saya seperti ini. Tapi kan namanya orang tua ya teman-teman, pengen yang terbaik untuk anaknya. Setelah itu akhirnya ada rujukan dari pemerintah, saya dirujuk ke Yakum, itu yayasan ya teman-teman, untuk operasi. Ekspektasi saya setelah operasi saya bisa berlari, bisa berjalan lagi. Tapi ternyata setelah operasi saya harus menggunakan alat bantu jalan, yaitu brace. Jadi kayak kaki besi gitu loh teman-teman. Kita berjalan pakai alat bantu. Dan alhamdulillah seperti apapun itu jalannya, kondisinya seperti apa, saya bisa berjalan. Tapi saya masih sedih teman-teman, karena namanya anak kecil ya. Pikirannya kan kata dokternya nanti kalau setelah operasi kamu bisa jalan, bisa sembuh. Tapi setelah operasi ternyata saya nggak sembuh. Saya tetap berjalan, bisa berjalan tapi menggunakan alat bantu. Saya disabilitas sejak lahir. Sampai sekarang saya tidak ada penjelasan dari orang tua bagaimana atau penyebab saya lahir mengalami disabilitas. Namun dari selentingan orang-orang, tetangga-tetangga gitu kan, namanya orang zaman dulu katanya, karena orang tua saya itu kalau bunuh hewan tidak baca bismillah, atau bahasa Jawanya dari doh gitu, atau menebang pohon tidak mengucapkan bismillah atau dari doh kayak gitu ya. Tapi kan itu semua pendapat orang-orang zaman dahulu ya, mungkin hanya mitos saja. Mungkin kan karena faktor lingkungan atau faktor makanan, gaya hidup dari orang tua saya mungkin dulunya.
Ya mungkin juga yang terutama faktor dari Sang Pencipta tentunya ya, karena saya dilahirkan seperti ini. Awal saya belajar berjalan kurang lebih umur 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Saya itu berjalannya berangkat dari kecil sampai umur kurang lebih 4 sampai 5 tahun ya. Saya belajar berangkat, jalan kemana-mana, di tanah, di pokoknya jalan itu saya pakainya tangan dan kaki berangkat. Kemudian ada kakak saya juga yang sering gendongin saya. Akhirnya saya diajarin tuh oleh tetangga saya, kan ada tetangga saya belakang rumah tukang kayu. Awalnya belajar pakai kayu dulu, kayu yang ada cagaknya gitu buat belajar jalan. Kemudian udah bisa perlahan-lahan dibikinin tuh sama tukang kayu tersebut. Akhirnya bisa belajar menggunakan tongkat. Awalnya pemakai 2 tongkat, kemudian bisa lepas 1 tongkat. Mulai awal saya masuk sekolah SD, awal mula sih saya benar-benar takut ya teman-teman. Intinya ya takut dengan kondisi kekurangan saya, takut dibully sama teman-teman, takut tidak diterima di lingkungan sekolah. Tapi waktu itu ketika teman saya membeli tas baru, sepatu baru, saya ada semangat teman-teman dalam diri saya. Kok teman-teman saya bisa beli sepatu baru ya, bisa beli tas baru. Kalau saya nggak sekolah, otomatis saya nggak dapat sepatu baru sama tas baru dong. Di situ kakak saya perempuan memotivasi diri saya, katanya, kalau kamu nggak sekolah, kamu mau jadi apa? Kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak bisa baca. Udah kamu punya kekurangan, kamu nggak mau sekolah. Terus hidupnya mau kayak apa gitu. Dan saya itu termotivasi banget ketika ada teman saya main ke rumah, dia cerita katanya habis dari pasar beli baju, beli buku, semua perlengkapan. Di situ saya mikir juga, oh iya ya, saya kan bisa berjalan walaupun saya mempunyai keterbatasan, saya bisa berjalan menggunakan tongkat. Akhirnya saya bilang ke bapak saya, Pak, saya mau sekolah Pak. Bapak saya nggak bisa berkata-kata ya teman-teman. Kata bapak saya, kamu emang harus sekolah. Bapak sama ibu nggak bisa selamanya nemenin kamu. Kamu harus contoh. Di luar sana banyak disabilitas yang sukses. Kamu jangan terpaku dengan hanya karena kekurangan kamu, jadi kamu merasa kamu itu paling rendah. Akhirnya saya langsung dibelikan baju dan seragam sama bapak saya ke pasar. Saya digendong sama bapak saya. Setelah itu langsung daftar ke sekolahan. Awal masuk sekolah saya deg-degan teman-teman, ketika gerbang dibuka semua mata tertuju sama saya. Karena posisi saya digendong ya teman-teman. Walaupun saya menggunakan tongkat, tapi bapak saya itu selalu melindungi saya. Dia selalu terdepan melindungi saya. Saya takut Pak, saya pulang aja deh, nggak jadi sekolah. Saya bilang seperti itu. Tapi kata bapak saya, coba dulu. Kalau kamu sehari, 2 hari, 3 hari nggak nyaman di sekolah, kamu boleh memutuskan untuk tidak sekolah. Akhirnya saya masuk. Di situ saya udah disambut sama teman-teman, diajak main, sama guru-gurunya juga baik sekali. Saya di situ ngerasa punya dunia baru ya teman-teman. Saya ngerasa, oh ternyata selama ini saya salah ya mengurung diri di kamar, nggak keluar kamar. Ternyata dunia luar itu asik juga ya. Mereka tidak membedakan saya walaupun saya mempunyai keterbatasan fisik. Umur 8 tahun saya mulai masuk sekolah SD kelas 1. Di sana ya saya beda sendiri ya. Saya seorang disabilitas sendiri dan teman-teman saya itu
teman-teman saya semuanya normal, hanya saya yang disabilitas sendiri. Di dalam sekolah sendiri itu ya saya punya motivasi kalau saya berbeda sendiri, saya harus pintar biar tidak dibully. Masa saya orang mempunyai kekurangan, saya harus bisa mempunyai kelebihan. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, alhamdulillah saya itu berhasil ranking terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Kendala dalam sekolah ya pas ada juga teman yang baik, ada juga teman yang usil. Sampai suatu saat pernah saya dikerjain teman saya duduk, tongkat saya itu diumpetin. Jadi saya bingung tuh mau keluar. Untungnya saya kan bisa berangkat, tapi kan di sekolah dilihatin orang banyak. Berangkat di sekolah itu ada malu mencari tongkat saya sampai berangkat kemana-mana. Ada juga teman yang baik akhirnya karena saya murid berprestasi di sekolah, bisa ngasih contekan ke teman. Jadi teman saya juga banyak yang baik kepada saya. Situlah saya termotivasi bahwa saya harus bisa jadi yang terbaik di sekolah, terutama untuk prestasi pendidikan saya.